sifat wajib. 183 surah Al-Baqarah memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad bahwasanya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya Nabi Muhammad. Ternyata umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu diwajibkan berpuasa. Cuma berpuasanya berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu diperintahkan berpuasa berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad, yang kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh. Ada saudara kita yang sudah melaksanakan puasa pada hari tadi Sabtu, dan ada juga saudara kita yang melaksanakan puasa insya Allah hari Ahad besok, gitu ya. Itu tergantung kepada masing-masing keyakinannya, kita tidak mempermasalahkannya. Mungkin mereka memang sudah melihat hilal, pertama dihisab, menghitung dulu hisab, kemudian melihat hilal. Yang mau mengikuti hilal silakan, yang mau mengikuti pemerintah silakan, gitu ya. Jadi puasa itu diwajibkan kepada umat-umat Nabi Muhammad, dan ternyata diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa tujuan berpuasa? Ternyata ayat tersebut ditutup la'allakum tattaqun. La'ala dalam kaidah nahwu biasanya litaroji, mengharap. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi di puasa tersebut Allah memastikan orang yang berpuasa tergolong kepada orang-orang yang bertakwa. Bukan harapan, Allah yang bilang orang yang melaksanakan ibadah puasa pasti menjadi orang yang bertakwa. Siapa saja yang diwajibkan berpuasa? Panggilannya pertama udah jelas, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Orang Islam banyak tapi tidak beriman, hatinya keras. Allah panggil melaksanakan ibadah puasa, mereka tidak mau melaksanakan ibadah puasa, hatinya keras, belum mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa hanya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Dari ibadah puasa kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Yang di ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mohon maaf, walaupun dia tukang beca, kalau dia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tukang beca lebih mulia daripada menteri atau gubernur atau wali kota yang tidak bertakwa. Allah tidak melihat zohirnya profesi seseorang, tapi Allah lihat dari ketakwaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita niatkan, kita berpuasa mansoma Ramadana imanan lagi tuh. Orang yang berpuasa karena iman, wahtisaban, karena mengharap keridhaan Allah, bukan karena tetangganya puasa. Saya malu kalau nggak puasa. Saya malu kalau di lingkungan saya berpuasa, saya tidak berpuasa. Saya malu nggak berpuasa karena masih ngikut mertua, malu sama mertua saya kalau nggak berpuasa. Berarti puasanya bukan karena iman. Jangan ada embel-embel seperti itu. Kita puasa karena iman dan mengharap keridhaan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Diampunin dosa kita yang telah lalu. Tanamkan niat dalam ajaran agama Islam menduduki kedudukan yang sangat penting. Kita niatkan semua karena Allah. Kita berpuasa karena Allah, sholat karena Allah, berinfak, zakat, sodakoh karena Allah. Kita buang embel-embel yang lain. Entar kita habis sholat taraweh, niat kita berpuasa karena Allah. Ya,
Niatnya karena Allah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanah lillahi ta'ala. Itu niat yang tiap malam kita ucapkan. Tapi di awal malam ini kita niat berpuasa di bulan Ramadan. Niatin dalam hati kita 1 bulan penuh. Niatnya kita 1 bulan penuh. Jadi malam besok itu hanya pembaharuan niat. Seandainya malam kedua, malam ketiga lupa niat, tadi malam yang pertama kita udah niatnya 1 bulan penuh niat puasanya. Saya niat puasa 1 bulan penuh. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Aku niat 1 bulan penuh di bulan Ramadan berpuasa karena Allah ta'ala. Gitu ya. Itu cara untuk apa? Untuk menghindari takut kita lupa niat. Namanya juga manusia. Gitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kepada umatnya, setiap datang bulan suci Ramadan, hati kita, jasad kita, kondisi kita harus dalam keadaan gembira. Seperti menyambut datangnya tamu yang istimewa, atau datangnya kekasih yang dirindu-rindukan. Jadi datangnya bulan Ramadan itu dengan sukacita, bukan duka cita. Datang bulan Ramadan, udah puasa lagi, belum lama, baru kemarin perasaan puasa udah datang lagi puasa. Itu kagak gembira namanya itu. Orang yang memiliki hati gembira saja dengan datangnya bulan suci Ramadan, luar biasa Allah berikan ganjaran kepada orang tersebut. Haramallahu jasadahu ala niron. Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Orang yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira. Kenapa gembira? Karena di bulan suci Ramadan ada kemuliaan, ada keberkahan, ada padilah-padilah yang sangat luar biasa yang tidak ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Suasananya berbeda. Ramadan diambil dari 5 huruf. Ro-nya rahmatun. Bulan yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah. Mimnya maghfirah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Kalau bulan Ramadan pada tahun ini Allah masih memperkenankan kita untuk menikmati bulan suci Ramadan, alangkah nistanya kita kalau tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan bulan Ramadan tahun ini dari awal hingga akhir Ramadan. Dan tahun-tahun yang akan datang mudah-mudahan kita bertemu lagi bulan Ramadan. Karena bulannya panen. 1 rakaat aja kita dibalas 1 kota daripada kota Allah Subhanahu wa taala. Min ni'amillah. 1 rakaat aja kita sholat bulan Ramadan. Sholat sunnahnya beda dengan sholat sunnah bulan-bulan yang lain. Mimnya maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Kita banyak-banyak minta ampun bulan Ramadan. Siapa manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Enggak ada. Manusia tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak ada. Ini momen yang sangat tepat. Kita banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita mengakui kesalahan kita, dosa kita. Ini bulan yang sangat luar biasa. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Doanya sahrud dia, bulan yang penuh dengan cahaya. Bulan yang penuh dengan cahaya di bulan suci Ramadan berbeda sekali suasananya pada bulan-bulan yang lain. Alifnya sahrul iman, bulan meningkatkan iman kita. Malamnya kita bertarawih, ada yang tadarus, ada yang nyempetin sholat tahajud. Bulan lain kagak sempet, bulan Ramadan sempetin. Bini kita ntar pada sahur dia manasin apa tuh? Manasin lauk, kita sempetin 2 rakaat. Buang 2 rakaat kagak kuat. Nonton bola kuat 2 jam, 2 rakaat kagak kuat. Sholat tahajud, ya tadarus, niatin, ada target.
tahun ini saya harus selesai misalnya 15 juz. Ya, jangan tahun kemarin 15 juz, tahun ini 5 juz. Itu mah bukan meningkat. Mana turun. Sahrul iman, meningkatkan iman kita di bulan suci Ramadan. Ayo kita masing-masing bawa diri kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang paksain buat melaksanakan ibadah. Bedain bulan Ramadan sama bulan-bulan yang lain, meningkatkan iman kita. Ya, kalau sekarang tarawih masih berapa? 11 rakaat, ada yang mau 23 rakaat, silakan. Ntar dari sini mau nambahin lagi di rumah, silakan. Rencana saya tahun ini mau 23 rakaat, takut jamaah ntar pada bubar lagi. Ya, kita tingkatkan, pengen tahu, jangan anak SD mulu, naik SMP, ntar SMA gitu. Ibadah mah kudu begitu. Ya, kudu ada peningkatan Ramadan. Nunnya sahrun najah, bulan yang penuh dengan keberuntungan. Kita manfaatkan bulan ini sebaik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Ayo kita azam, kita cita-cita